Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sesepuh ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara sekalian, jamaah untuk majelis taklim Al-Muhajirin, lebih khusus ketua pengajian beserta staf yang sekaligus juga sahibul bait, Bapak Haji Syamsuddin Falak, yang kebetulan ini ada acara pilihan RT. Mudah-mudahan Pak Sam jadi nyalek rada angel, RT malah gampang. Kehadiran kita melalui syukur alhamdulillah karena kita masih diberikan anugerah oleh Allah yang besar, banyak, beraneka ragam yang tampak dan kita rasakan, antara lain panjang umur dan sehat walafiat. Amin. Amin. Dengan dua anugerah ini kita bisa hadir bersama-sama dalam rangka kajian atau pengajian Islam yang tentu saja ini merupakan wawasan sekaligus bahasa lain pelita obor. Karena apa penalasannya? Ibadah yang tidak diilmui tidak akan diterima. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal yang tidak dihiasi dengan ilmu maka amalnya tertolak. Puasa, sholat, zikir apapun termasuk haji mesti belajar lebih dahulu, tahu pedoman, tahu dasarnya, dalilnya, pandungnya. Jadi tidak asal. Kalau orang mengatakan, "Alah, sholat yang ngono dhisik diajari bapak ibu ngono, poso yang ngono, haji apa meneh bareng-bareng, umroh bareng-bareng." Kan iso tiru-tiru. Ibadah itu tidak ada, tiru-tiru ada. Bareng-bareng tapi kebetulan sama pedomannya, hingga terkesan seperti tiru-tiru, padahal tidak. Masing-masing mesti harus tahu ilmunya. Kalau mengikuti ayah, ibu, orang tua, termasuk kakek nenek dulu, iya kalau yang diikuti itu benar. Kalau tidak, maka ilmu itu berkembang hingga kita dulu tidak tahu, sekarang tahu. Dulu katakanlah bodoh, sekarang pintar karena menuntut ilmu. Itu yang dimaksud dengan bahasa taman itu disiram, siraman rohani, siraman kolbu. Itu kalau tidak disiram, taman itu kering. Kalau kering, ya nyebeli. Majenane taman kok kering, buang baik, diobong baik. Hati manusia kalau tidak disiram, kering. Keringnya hati, dampaknya sombong, angkuh, egois, adikan-adikan sopo-sopo hingga akhirnya menjadi orang yang tidak tahu, tidak mau tahu, tidak belajar, yang akhirnya sok tahu, gampangnya lah kebong dan seterusnya. Baik, kehadiran kita karena kaitan rezeki. Kemarin saya katakan rezeki yang paling rendah itu harta. Bukan paling hina, tapi rendah. Kemudian yang kedua ada sebutan rezeki yang paling tinggi. Apa itu? Kesehatan. Nah, kita kalau ketemu itu ungkapan sehat, Masya Allah, menghiasi sekali. Gimana? Sehat-sehat, alhamdulillah. Doa,
Orang ketemu gerges jawab, alhamdulillah sehat. Karena itu mendoa. Ada rezeki yang paling utama, keturunan yang taat, yang soleh, sing manut mituhu marang wong tuwa, usahanya muga-muga berguna bagi nusa bangsa agama. Anak cucu yang soleh itu rezeki yang utama. Ada rezeki yang disyukuri. Apa itu? Husnul khatimah. Siapapun berkehendak dan menginginkan rezeki yang paling disyukuri itu. Nah, untuk husnul khatimah, ya upaya kita termasuk hadir seperti ini. Karena husnul khatimah itu kan Rasul dawuh, man akhiru kalamihi qawlu la ilaha illallah dakhalal jannah. Sapa sing akhir hayat ngucapke la ilaha illallah masuk surga. Artinya husnul khatimah, lah ngucapke la ilaha illallah itu jangan beranggapan bahwa ucapan itu semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita angan-angan, bahkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Karena la ilaha illallah di akhir hayat itu bahasa saya refleks. Refleks itu ucapan di bawah sadar. Contohnya kejebres, kesandung, kejeduk. Itu ucapannya di bawah sadar. Mak celemong. Lah ucapannya mak celemong kira-kira kesandung, kejebres, kira-kira ucapannya apa nih? Winalillah, astagfirullah. Itu kalau pitados nek panjenengan kuwi sing dihentikan. Karena apa? Kebiasaan sebelum kejebles itu sering mengucapkan itu. Tapi nek ora tau ngucapke kuwi, kejebles, jorok. Saru, miso, bon binwe metu. Karena refleks ucapan itu kebiasaan sebelum kejebles. Innalillah sama. Ucapannya tergantung kebiasaan sebelum innalillah. Itu yang diharapkan, rezeki yang disyukuri yaitu husnul khatimah. Kita berharap termasuk kita belajar di sini menuntut ilmu. Di samping hukumnya wajib, dalam hidup ini kita akan mendapat obor. Karena ada ungkapan laulal ilmu lakanan nasu kal bahaim. Umpama manusia itu tidak berilmu, maka manusia itu bagikan binatang. Nah, tanpa ilmu itu kan orang mudeng aturan. Wis sak karepe dhewe. Wis ndak ada aturan karena memang tidak ada ilmu. Maka menuntut ilmu itu wajib. Faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Wajib bagi orang Islam, baik laki-laki maupun wanita. Baik, mari kita memasuki materi bahwa kaitan sholat itu sebetulnya luas sekali. Nanti ono syarat sholat, batal sholat, hikmah sholat, bahkan ada syarat rukunnya. Nanti ono 9 kemuliaan sholat tepat waktu, ya ini butuh pembahasan ya. Ada juga 5 janji Allah sholat subuh yang tepat waktu. Kita lakukan, kadang-kadang kita tidak tahu. Loh hikmahnya apa kita sholat subuh tepat waktu? Hikmahnya apa, kemuliaan apa, 9 macam sholat yang tepat waktu secara umum. Ada 15 bala musibah bagi orang yang meremehkan sholat. Nah ini butuh pembahasan juga ini. Gampang ke sholat, Allah memberi bala 15 macam. Kabeh ngeri dan menakutkan. Kalau tak terang kisah ini tidak ada wedi seorang makan. Berikutnya ciri-ciri sholat yang diganggu setan. Ciri-ciri sholat yang diganggu setan antara lain ngempet kentut. Kalau orang sholat ada masalah, begitu sholat di pedentengan setan, nyanyian setan antara lain. Ciri-ciri sholat yang diganggu setan termasuk was-was. Kemarin saya katakan di masjid Semeru itu, seolah ganggu sekali. Mau sholat nih, usul, dewean dong sholat. Nah begitu jamaah, saya imam. Jadi ini ya mau tak tinggal pak ya terserah.
Banyak aku ngenteni dene ragu-ragu lah kapan rampung sih. Sami Allah mana rok 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 dekne dhewe lho sing banter kaya ngono. Wong aku ora banter sing dadi imam. Dene banter wah kewane kuwi. Tapi setan yang menggoda setan tidak merasa sah, orang merasa mantap, jadi ragu. Nah itulah lingkaran dan nyanyian setan. Arab wudu kadang dia ngomong nawaitul wudu, nawaitul wudu, nawalah. Aku nanti lihat lagi wudu rampung, sholat rampung, dan nawaitu tak boleh rampung. Jadi kan keterlaluan. Itu termasuk juga pembahasan tersendiri. Sholatlah sebelum disolati. Salah satu dasar. Sholatlah di belakang imam sebelum disolati di depan imam. Yes, mumpung saya urip lah intinya. Hanya yang aneh dan lucu karena masjid itu tempat yang paling berat untuk didatangi, utamanya bagi orang-orang yang munafik. Munafik itu orang yang pelin-pelan. Neng dindi ki enteng. Jalan sehat ngubengi komplek, bahkan piknik neng kota, luar Jawa, ke kota mana, Masya Allah, nanti ke biaya bilang-bilang enteng. Ada masjidnya hanya beberapa langkah aku kira-kira. Bapak kira-kira di masjid ini ngenteni diterke tangga-tangga. Artinya sudah indah. Masalah ini kembali hidup petunjuk. Tapi maaf berbicara di masjid sholat jamaah untuk ibu-ibu lebih utama di rumah. Jadi kira dari ibu mengatakan oke, kalau memang kesempatan datang pun tidak bisa. Bila tidak timbul fitnah. Fitnah itu gangguan di jalan antara lain. Kalau dianjurkan masjid ini ibu-ibu ya rasa dandan, rasa berdan oleh masjid. Tidak perlu ngaku rukuh sisa, karena orang ganggu mumbul-mumbul toh. Kayak pocong, ya orang ya, artinya biasanya ngaku rukuh menurut identik orang-orang sudah segan lah itu Arab sholat untuk mengganggu kadang mikir-mikir. Tapi nak tersolek hiasan, wah dengan gue nyentri masih roda nom sisa pun bisa dicincot tidak mendadak. Dilalah sing soti ponakane dhewe ha. Wis malah kancuk. Para rawuh, monggo saya ngambil dasar salat jamaah. Salat jamaah. Salat jamaah itu artinya ada dua kata. Satu salat, yang kedua jamaah. Apa arti salat? As-salatu hiya ad-du'a. Salat adalah doa. Sejak takbiratul ihram nanti akhir itu isinya doa. Maka menurut bahasa, salat itu doa. Adapun menurut istilah, satu perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian dilakukan dengan segala gerakan, rukuk, i'tidal dan seterusnya, diakhiri salam. Itu yang namanya salat menurut pengertian atau menurut istilah. Ya jamaah itu dilakukan dengan bersama-sama. Bersama-sama bisa imam, makmum, ngono wis jamaah. Ngomong siji, ngomong loro, telu, limo, nganti 100, 1000, 2000 itu jamaah. Dan pahalanya beda. Maka dasarnya yang berikut, sholatul jamaah afdal min sholatil fard bisa ba'in wa isrina darajat. Sholat jamaah itu lebih utama dibandingkan sendirian. Pahalanya 20 derajat. 1 derajat dunia seisinya. Kalau bahasa keterangannya, sholat jamaah isya, contoh, tang rakaat. Sendirian yo 4, jamaah yo 4 rakaat. Tetapi kalau itu dilakukan berjamaah, ada imam, ada makmum, masing-masing mendapatkan 27 kali dunia. Tapi kalau sholat sendirian, yo 4 rakaat, tapi itu ini cici. Kalau bahasa orang menabung,
kira-kira nek tak gambarke A dan B. Si A itu sholatnya jamaah bendino. Sekali sholat 27. Kalau 5 berarti 135 satu hari. Tapi bagi B yang tidak jamaah sekali sholat 1. Berarti kalau 5 kali sehari semalam ya 5. Podo-podo 60 tahun usianya. Ini umpama gambarannya itu gambaran kira-kira sing saklek. Sing A mau sedina 135 ping 60 tahun. Ngono ki ibarat tabungan brudak-brudak. Tapi si B sedina 5 ping 60 tahun ya isih longgar. Tabungannya ming sikit. Beruntunglah bagi orang yang sholat dengan berjamaah. Itu dasar pertama. Adapun Al-Quran menyebutkan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, berikan zakat, warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Berarti jamaah. Itu perintah sholat jamaah. Adapun hukumnya ada beberapa. Yang pertama adalah fardu ain. Fardu ain itu fardu pribadi. Tidak bisa kolektif. Dan kolektifnya apa? Merawat jenazah itu kolektif. Memandikan. Sing lain 200 apa wong 200 arep ngedusi kabeh. Ayo sebagian itulah fardu kifayah. Fardu kolektif sebagian menjalankan, yang lain tidak apa-apa, merawat jenazah. Tapi kalau sholat jamaah di masjid ini macam pertama fardu ain, macam kedua fardu kifayah. Fardu kifayah itu wajib yang sangat dikokohkan, itu kira-kira. Artinya ya wajib secara umum. Nah kemudian ada berikutnya sahabat Rasul yang namanya Abdullah bin Ummi Maktum, tunanetra. Kuwi anggere wayah salat bermuadzan mesti ana sing bimbing ngeterke ning masjid. Satu ketika Ummi Maktum ki ora ana sing bimbing, ora ana sing nuntun. Begitu kumandang azan, Ummi Maktum mengatakan, Rasul, kali ini saya tidak bisa ke masjid karena tidak ada yang bimbing, tidak ada yang nuntun. Rasul komentar, kamu dengar nggak suara ayat? Ya dengar Rasul. Kalau dengar berangkat, walau merangkak. Ini menunjukkan bahwa begitu pentingnya sholat jamaah di masjid. Apalagi yang tidak tunanetra, ya tunanetra aja merangkak apa? Berangkatlah walau merangkak, kata Rasul. Apalagi normal. Ini dasar yang saya ambil. Kemudian berikutnya tentang adab dalam sholat berjamaah. Kalau itu dilakukan, ya memang itu aturan sekaligus etika, cara-cara. Nek orang dilakukan, ya pelanggaran atau kesalahan di dalam sholat jamaah. Satu, agar mendekat imam atau sutro, pembatas. Jadi maksudnya datang lebih awal, kemudian begitu datang menempatkan diri, orang asal sembarang gelar saja. Dan nanti kalau ada anak kecil yang bleber lari sana lari sini hingga sampai melompat dan melewati orang yang sholat, itu kedua-duanya ini istilahnya sama saja membuat kisruh di dalam sholat. Yang sholat sendiri orang khusyuk, begitu juga yang lewat kena sanksi kalau memang mereka tahu lewat di hadapan orang sholat. Ini sanksinya 40 berdiri di situ. Bisa dimaknai 40 hari, bisa dimaknai 40 tahun. Resiko dosanya disetrap menurut bagi orang yang tahu dan sengaja. Lah sutra itu batasan sajadah. Tapi kalau orang tersebut datang terus memposisikan diri
di satu tempat yang ada harapan tidak dilewati orang, itu yang dianjurkan. Mepet pojok kono, minggir kono, nek perlu iki kira-kira orang mungkin ana wong lewat ning ngarep. Itu anjuran dan adab, etika. Pada kalau neng WC ya kaki kiri lebih dahulu, etika. Saat durungin donga sih, dongane apa nih? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ini pasti bisa muter terus neng WC terus. Allahumma inni kaki kiri. Ini merasa dia ya, kalau keliru kaki kanan pun tidak atret naik. Ya orang harus kasih ya wis, tapi lainkan hati-hati setiap langkah, setiap ibadah, setiap perbuatan kita dinilai ibadah, kita pikirkan dulu termasuk cara, etika dan doa. Itu kemudian di dalam hadisnya, idza dakhala ahadukum masjid, apabila kalian masuk masjid, falyarka' rak'ataini qabla ayyajlisa, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Dimasuk masjid, salat 2 rakaat. Kira-kira salat apa? Menghormat masjid. Menghormat itu bukan kaya menghormat dunia. Datang ke masjid jangan salah paham, mengarep masjid terus hormat. Bukan. Tapi masuk, salat 2 rakaat dengan khusyuk, sekhusyuk-khusyuknya. Karena salat itu doa. Masa cuma khusyuk? Tuh, anjurannya seperti itu. Itu pun apabila masih ada waktu. Tapi begitu masuk kok qomat, ya aja sholat sunnah, langsung gabung untuk sholat wajib. Jadi jangan malah terus sholat sunnah, tak suwe sisa, wis itu rakaat ini udah sholat sunnah. Padahal itu berarti ibarat golek ucen kelangan. Kucing itu anak lele, delek kuwi kutuk. Sing digoleki anak lele cilik malah kelangan kutuk. Lah wis teko wayahe qomat kok malah salat sunnah. Nah, ini karena apa? Tidak tahu. Maka begitu pentingnya orang yang paham, orang yang berilmu hingga tidak ada kesulitan. Dengan ilmu hidup menjadi mudah. Dengan agama hidup terarah. Dengan seni hidup menjadi indah. Ya kalau ada seni indah, coba ada musik, mana ada sih kesetrum ini. Ada musik indah masalahnya. Melalui ilmu mudah, apapun lah, termasuk kita sholat ya di ilmunya. Kita tahu orang kesulitan, orang piya. Pikir Ramadan ini orang 1,5 bulan. Kita rada ilmu ya sebelum. Pernah saya contohkan itu, ibu-ibu masak. Nah, saat masak selesai itu mesti dia penyakit turunan. Icip penyakit turunan. Terus pengalaman kalau yang masak dari icip. Tapi karena orang icip orang marah. Nah pertanyaannya, saat itu kan belum waktunya buka, boleh nggak icip? Boleh. Kalau tidak diilmui atau belum tahu, ya ragu. Akhirnya malah jaluk tulung karo putu sing urung mudeng, urung sekolah, kalau icipi muni urung hasil mbak. Tambah diudah, kan ngicip urung, padahal ben pindho ya. Ragu akhirnya. Tapi wong gane bocah sing ora poso iki dipercaya, tambahi meneh. Lalu bolak-balik masak kok ya isih ora percaya. Akhirnya nanti ping 3 tambah garam. Rampung ngono diurus kok piye to wong nanti ping 3 kok kurang asin, padahal diurus dipae nomor permen. Kapan ya asin? Yang ngono ki jero wayahe buka malah ora iso dibuka lah kasih. Mergo ora diilmui. Lah kalau diilmui icipi saja. Boleh wong icipi iki tujuane laporan. Wis asin apa durung bar kuwi dilepeki dibuang bar kejaba nek icip-icip 2 virus kuwi jarak ya. Niku yang pertama. Ini yang kedua, jika qomat masih lama, iki nek tindak icip qomat masih lama
Allahu akbar, la ilaha illallah. Azan rampung, cuma azan. Baru ini saya tinggal waktu nih timer masjid ini ya antaranya sekitar 8-9 menit. Jeda antara azan ke qomat. Lah waktu nunggu ini manfaatkan. Satu untuk tahiyatul masjid. Kalau saat azan baru tiba, nunggu azan selesai, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Rampung kuwi masih longgar, berdiri 2 rakaat lagi qobliyah. Qobliyah itu sholat sebelum yang wajib tapi yang dituntunkan. Contohnya zuhur, subuh itu ada 2 rakaat qobliyah. Subuh juga malah 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya dunia seisinya. Ini ngojo jero komentar wah jos kuwi. Nek ngono bar salat qobliyah subuh rek balik wae. Lah subuh akeh salat sunah iki ganjarane kaya ngono apa meneh sing subuh. Masyaallah. Lah ini kaitan karo iman, keyakinan. Ini jangan mirengnya tetap udan. Aku wis krungu tenang kok jenengan kok sing ngene. Kayak kemudian orang merontok kaya gitu. Tadi ya. Maka sing helme anak itu yang dikurepi ngono. Jawa mirip ya, tetap jalan kaitan keimanan, keyakinan. Jadi kalau misalnya saya matur dulu, orang itu yang menjadi kebiasaan karena ya mudah-mudahan saya salah menafsirkan. Karena rata-rata dibutuhkan instan. Ketua takmir mengumumkan sak-RW sapa sing serawuh subuhan entuk sembako. Ngomong. Kira-kira sing teko ya sadurunge subuh wah kayak anten. Termasuk sing ngomong iki kira-kira ya ngono. Lah wong gerak jalan takoke apa aja? Dokter, termasuk dokter ya. Karena memang motivasi itu. Nah orang yang sholat subuh yang kaitannya dipameri dengan dokter, akhirnya tujuannya itu hingga itu kok basic. Tapi sebaliknya berbicara masalah keyakinan, keimanan, disemayani untuk obat dunia saisinya gerning masjid gasik sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ternyata sing teko lain Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah mantan MUI pusat mengatakan kalau Anda melihat jumlah orang Islam ayo sholat Idul Fitri, Idul Adha nutup dana. Tapi kalau Anda mau menyaksikan orang-orang yang beriman delok yang masjid subuhan pemenang udan sisa sing teko mimpi itu benar-benar orang-orang yang beriman katakan ini kenyataan ya mono. Termasuk saya sendiri yang udan sini mangkat orang orang jadi hitung suara tekek ya mangkat orang ditekek. Artinya kalau demi kebahagiaan akhirat yo mangkat wis ora ketemu nganggo jaket hujan karena ya tidak jauh itu pikirannya apa kebahagiaan akhirat
harus usaha, harus kangelan. Ora ono saiki wong jenengan kepengin untuk rezeki kaitan harta, ternyata ra gelem kerja. Ning donga ya ibarat lampi satu mangkarek sembarang. Nah wong tuwa ning arane ning donga itu wiwin mandek mengira. Nah tapi kerja ora mengangkat tangan ngene salat duha nek berjam-jam. Apa ono mas tipe sepuluh ora kudu nganggo proses usaha. Ngono wae ya kuwi tak aturke Allah paring sesuai kebijaksanaan Allah. Orang jadi muni harta makbruk harta tetap saja. Malah kadang-kadang itu sidik tapi paling panjang. Lu malah jos. Si rawuh termasuk sing ngomong iki paring rezeki harta ning mati sapa sing gelem. Sehat sapa sing gelem. Paling harta pirang-pirang ini opnam, dilo opnam, rumah sakit. Nek rumah sakit ditilek ora masalah. Malah mlebu dhewe gara-gara sakit. Yen mirsani nang rumah sakit, insyaallah. Sing do sanggat, sing tutuke merah, sing nganggo kerak dan lain-lain kabeh kuwi mau kena musibah. Artinya orang yang terganggu kesehatannya. Nah, bagi kita, alhamdulillah, itu termasuk rezeki, panjang umur, sehat, termasuk rumah tangga harmonis. Jangan ini mau doa, Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahlah aku ilmu, warzuqni fahma, berilah aku rezeki, kefahaman. Jadi paham ilmu diterangke gampang paham itu rezeki. Ciri-cirinya apa? Manduk-manduk ya. Diterangke manduk. Ini mana sing manduk emek siji to. Wah, mangkere ra. Wis kuwi cara mairama ono terlalu. Ning ya ini ngantuk ya ora masalah. Pantes mau. Kene ora ono, minta hitung loro, sabut mangkat. Rawuh seringan mawon. Terus intinya kembali kaitan dengan etika sholat jamaah yang kedua, jika qomat masih lama, duduk dengan tenang menghadap kiblat, perbanyak doa. Karena doa antara azan dan qomat itu sangat dikagumkan. Kalau jangan tidak masjid, manfaatkan itu. Ojo malah ngobrol. Ora sithik lho, masjid kene iki ya ono. Sing begitu azan ki wis ngobrol ngantek tekan qomat. Ngobrol rabar-rabar, sing diomong iki ya bangsane pemilu, bangsane calon partai dan lain-lain. Alah ya. Wis ora usah dirembuk mbok sing dadi sapa wae presiden din ora kerja ora mangan. Artinya apa? Itu kan kita hanya diminta untuk memberikan suara. Tapi hakikatnya ora perlu dadak diperbincangkan. Apa meneh beda pilihan, lek neng-nengan sisan lah ora sih. Kowe milih sapa? Aku milih aku lah aku wis besok pengajian rata ampiri. Lho ngono bareng kula ya malah kisruh. Mbok yo sing rukun wis wong jenengane luber langsung umum bebas rahasia tur jujur dan adil wis meneng-meneng. Lah kowe milih apa? Rahasia dong. Hasil cici, ayo bodoh, rahasia. Aku milih loro, lah biar kok malah loro. Ya saksi ketemu rahasia. Bebas terserah tapi orang kanggo. Ning sing penting rukun mah. Lah kuwi ngobrolnya kadang-kadang ya waktu-waktu yang sangat dikabulkan. Lah berazan ya Allah. Penyampai ini lucu ya Allah kalau bahasa kita. Ya tentu etikanya nek ndonga ki ya diawali Alhamdulillah. Bismillah, sholawat, wassalamu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Bar kuwi inti ki nganggo Arab kena nganggo bahasa kita kena. Allah Maha Taala. Aja kudu Arab. Arab lek ora mudeng. Rabbana zalamna anfusana wa illam ta'buh kok berekat padahal ora mudeng artinya. Nah ya percuma. Padha karo apa saja. Bio. Penyakit rasa bio,
dilatih omong, kalau sing duwe iki kelatih omong jorok bareng ya. Dilatih assalamualaikum ya, tapi ora mudeng ngopi kok. Mula nalika ngene Pak Suryadi almarhum kagungan beliau kula pas sowan mriku. Aku ngira mlebu ke sana suara. Assalamualaikum. Ini cewek piye? Wong mirip wong. Begitu arep rotok-rotok. Assalamualaikum. Jadi saya kira golek iki kono. Ternyata jero kurungan. Ya kuwi piye? Oh, ya. Kuwi wis ngantek ping pira ora barbar desa. Tak pikir wong sing nyindir aku ternyata suara piye. Lah orang berdoa sing ora ngerti maknane ya persis piye. Piye lek ora ngabulke wong ora mudeng sing dijaluk apa. Nah itu saat antara azan dan qomat manfaatkan. Dan masih banyak lagi waktu-waktu yang dikabulkan. Tidak saya bahas di sini. Salah satunya antara lain masuk ke masjid mau sholat jamaah antara azan dan qomat. Bahasa hadisnya la yuraddu du'a, tidak ditolak doa seseorang bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Manfaatkan tentu setelah sholat tadi, sholat jamaah, tahiyatul masjid dan qobliyah. Berikutnya yang ketiga, jika sudah qomat sementara Anda sedang sholat sunnah, tidak mungkin untuk terus, maka batalkan untuk sholat wajib. Maksudnya nek panjenengan salate rawuh ning masjid iki mepet iki timer kae wis meh ana koma apa jenengane ana swara qomat Alarm. Alarm lajeng petugas terus qomat. Nah, bagi makmum yang melalui pemahaman ini orang jadi sholat sunnah tadi sudah saya singgung ya. Atau wis sholat sak rakaat tapi timer muni jer muadzin qomat Allahu akbar sak rakaat. Nek iki diteruske mengko ketinggalan oleh sholat wajib. Nggak batal ke langsung batal gitu saja. Karena lebih utama sholat wajib. Itu dasarnya idza uqimatis shalah. Apa sudah didirikan sholat, fala sholata, ojo sholat illal maktubah, kecuali sholat wajib, kecuali sholat yang jamaah diutamakan, yang pahalanya besar. Orang yang sholat jamaah sempurna itu jangan makmum menemui takbirnya imam. Bahasanya makmum menemui takbirnya imam itu imam Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar. Jadi ojo ngantek imam Fatihah. Itu yang dimaksud tidak ketinggalan dan jamaah yang sempurna. Ada yang orang-orang yang memahami betul-betul menjaga itu. Jadi takbirnya itu tidak pernah tertunda. Itu satu. Yang kedua, ada ceritanya sholat 20 tahun zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu selalu di belakang imam dan tidak terlambat menemui takbirnya imam. Tapi ini faktornya faktor hati, keikhlasan. Nah, orang yang 20 tahun sholat seperti itu adalah satu ketika terlambat datang. Terlambat itu bukan berarti rokaat. Datang surah ke bagian baris pertama sekaligus ketinggalan takbirnya imam. Dia mendapatkan baris kedua. Setelah selesai pulang. Saat pulang bersama dengan sesama jamaah dan kebetulan memahami tentang salat jamaah plus lillahi ta'ala, keikhlasan hati. Komentar yang terlambat tadi, waduh, saya kali ini benar-benar menyesal. Loh, lagi kenapa? Saya terlambat.
20 tahun itu loh, saya selalu menemui takbirnya imam. Tidak pernah terlambat. Saya menjadi jamaah di belakangnya imam. 20 tahun. Apa kata yang diajak bicara? Salatnya penjenengan sia-sia. Loh, apa sia-sia? Berarti penjenengan kata-kata malu itu berarti karena manusia. Izin karo sepodo-podo lah, kalau lillahi ta'ala apa teko gaji, apa neng baris kedua, apa terlambat bahkan baris belakang, tidak masalah kalau lillahi ta'ala. Tapi kalau dia mengatakan lah kula izin 20 tahun ya telat kok saat itu izin kali sinten ya kali jamaah, itu yang membuat rusak ibadahnya. Maka Al-Ghazali mengatakan di dunia yang paling sulit apa? Ikhlas. Masya Allah, hanya bulan kota amal menukik ya ikhlas. Begitu sebelah yang ngerti menurut terbalik di komentar bahwa saya kulo cenderung jenengan tak perso di kertas itu biru dari kawal. Sing dijak omong komentar, edan saking gundune tur melem. Padahal biru kira kudu 50.000, warna nyari kaya biru. Tapi wong dene niate pamer. Apa ya 2.000 apa 50.000 tapi niate pamer. Terjemah pahala ra itu. Entuk e apa? Didanke. Wih, ayo dilem. Pahalanya nol. Nol ikhlas itu Masya Allah. Angel. Tetapi sulit bukan berarti tidak bisa. Ya dilatih. Kita usahakan amal ibadah kita yang baik supaya ikhlas. Kita rahasiakan seolah-olah merahasiakan kejelekan kita. Jangan kayak wong dia ngerti. Contoh memasukkan kotak amal, memasukkan uang ke kotak amal. Kita lihat dulu nobong orang. Bahkan perlu aja cerita. Di Masjid Baitul Jannah ini saya nangguri 2 kali. Saya menerima makanan. Waktu maghrib saya datang kalau pas tugas seperti Jumat dulu, maghrib sampai isya kan saya yang misi pengajian sudah lama bertahun-tahun. Tapi nangguri 2 kali apa 3 kali saya mendapatkan makanan. Dan biasanya Jumat berkah. Saya urus. Sebelahnya itu ada yang jual nasi kucing. Saya urus. Mbak, jadi kok apa jenenge Jumat berkah makanan kok enak men saka sapa? Anu Pak. Tiyang mau mboten perlu disebut namine kula nggih mboten kenal. Nah, orang-orang yang seperti itu berusaha ikhlas. Karena ikhlas itu kan ibaratnya memberikan sesuatu sing ora ono dampak wong ngelem, bahkan orang tidak tahu. Nek maaf nek bahasa joroknya seperti orang pup berak di belakang. Apa ono wong berak ning belakang itu gede-gede gendeng. Masya Allah, gendeng lho ini sing tak apa. Wingi aku karo empal karo tenger-tengeran. Wah, iki wong ora waras. Wong ning mburi iso berak alhamdulillah lega bar dongkol ning weteng lae. Apapun yang dimakan. Itu satu gambaran orang yang sedekah seperti itu. Wis ilang semua. Itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, anele yang memang perlu dilakukan. Dan itulah amal yang diterima. Apa sholat, apa zikir, baca Quran, puasa, dan lain sebagainya. Syarat untuk diterima 2. 1 ikhlas, yang kedua manut tuntunan. Ikhlas, ini orang tuntunan ya percaya. Manut tuntunan, ini orang ikhlas, iya percaya. Sedekah, manut tuntunan. Sholat, manut tuntunan. Tapi orang ikhlas. Aku tak sholat ben wong-wong ngerti aku ki ahli sholat atau tekun dalam sholat. Nek kata-kata ben ngono iki yang golek lem mencari pujian. Itu yang dimaksud riya dan mubadi. Ibu-ibu bapak-bapak, tidak apa-apa ya saya melihat jam-jam saya sendiri. Berikutnya, jika sudah qomat tadi sudah, yang keempat, singkirkan hal-hal yang mengganggu. Di dalam hadis disebutkan inna fis salat la syughla.
hal-hal yang mengganggu, yang menyibukkan, itu singkirkan. Karena sholat itu sudah sesuatu yang sibuk. Bagaimana tidak sibuk? Allahu Akbar. Ngono ki hati sudah berbicara, sudah mengatakan bahwa Allah Maha Besar. Dilanjut dengan bacaan. Misalnya sebelum Fatihah, sunnah hukumnya. Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'idta bainal masyriqi wal maghrib. Itu cara satu. Cara kedua, Allah akbar kabir walhamdulillahi katsir wa subhanallahi bukratan wa asila dan seterusnya, hingga ada satu kalimat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku milik Allah. Ikrar, sunnah hukumnya. Nah itu sesuatu yang menyibukkan kalau kita mikir artinya. Hingga hal-hal yang menyibukkan rampungkan, selesaikan. Arep salat mendung di memean supaya iki ora ganggu dintas sisi. Sebab iki kok begitu salat sak rakaat gemis ngene iki jajal. Ora bisa. Teng terletak ngono. Wah. Wayu. Oleh memeni kek misuk. Meh garing dilalah saking ngoyak supaya ora terus mlayu keserimpet. Malah karo muring-muring kuwi aku dan ora komentasi. Lah awake dhewe kudu ngrampungke aja ana hal-hal yang mengganggu, selesai. Termasuk ban kompor. Ini salat nang omah iki memang. Iya. Ini kompor atene sik kira-kira mau ngenget apa barang rampung wis. Jangan ganggu. Jangan nanti tengah-tengah sholat ngono irunge munggah medu. Gara-gara apa? Mambu atau aroma masakan menopo ping gosong kopi. Lah nek mau urung dipateni ganggu tenan. Ternyata wis dipateni ya itu ganggu. Ya ini termasuk nyanyian setan. Ternyata tonggo ngobongi arahan atau ngobongi apa sampah. Nah ini ganggu. Malah kita era dan tapi tentotok nih kelingan, memente. Marang pelayu wis itu orang berkah. Arep orang pelayu kono apa itikku cucu ibite apa piye no akhirnya biasa. Orang rakaat kuwi tahiyate tekan asyhadu karo nggo sapi. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa ana salat maca syahadat karo nggo sapi. Tapi dia malah seneng orang pelayu. Ternyata begitu dipelayani, pitik wis ora ana kabeh ganggu. Lah salate piye lara khusyuk. Maka inna fis salat la syughla. Sesungguhnya salat itu sudah suatu kesibukan. Termasuk mematikan HP. Ini lali kisruh. Tetapi manusia kan sok lupa. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Itu ungkapannya manusia ini sok salah, sok keliru. Termasuk kalau jenengan HP maksudnya dipateni adalah halali. Lah pas itu sarakaatmu ngono ki terjeru piye. Pateni. Karena itu diperlukan dan darurat, tidak membatalkan sholat. Pas sholat orang mau sekedar HP. Begitu ruku, ono kalau jengking. Ya kira-kira piye? Pateni. Karena membahayakan. Tutupi karo sajadah. Gerakannya jangan diperbanyak. Kira-kira delalah sebelahnya sandal ya, gepuk sandal, sholat lanjutkan. Enggak masalah. Kecuali tidak nganggo bengok-bengok lagi beda. Wah, kalau cengkram lah wis batal salat. Walaupun sebutan batal salat ya ora dosa ya, tapi etikanya kan kurang paham. Penyelesaiannya tidak seperti itu. Ya termasuk digepuk mau atau HP dimatikan, sudah tidak masalah. Gerakannya diperkecil atau diminimalisir. Cekakian gerak. Nah, kalau jengking mau mlayu rono, golek pentung, wis batal. Wah, kalau jengking ya kuwi wis
เล่นปลายอยู่